Kenapa mayoritas rakyat Indonesia tidak bergelimang harta? Saya ambil jalan tengahnya ya. Mungkin salah satu faktornya, kita masih sering berkutat pada masalah agama. Contoh, riset tertentu sering ditolak karena alasan tidak sesuai dengan syariat. Padahal kita pada waktu itu sudah berbuat munafik, entah kita sadari atau tidak. Saat ilmuwan melakukan riset, kita mencibirnya, kita menghinanya. Tapi setelah produk itu jadi, kita tidak malu untuk memakai produk itu. Dan rata-rata produk yang kita cibir itu produknya non-muslim. Ada lagi faktornya, kita punya asumsi kuat, yang utama itu hidup di akhirat. Hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya kita berlomba-lomba, kita menganggap beribadah itu kompetisi, dan itu kesalahan fatal. Dunia ini bukan untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita punya nilai guna terhadap sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya kita gila ibadah, kita melupakan dunia. Padahal Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati hari esok. Dan sabda Nabi yang penting lagi adalah, tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Dan apakah kita sudah mengerjakannya, mempraktekannya? Kita masih mulai gitu mendalami agama. Padahal kehidupan ini dinamis. Ada smartphone, ada motor hybrid sekarang, ada banyak teknologi. Tapi kita masih fokus kepada itu. Itu salah satu faktor kenapa kita masih dalam taraf ekonomi yang mungkin bisa dikatakan kurang. Faktor yang lain lagi, pemerintah kita memang enggan membiayai riset untuk menciptakan sebuah teknologi. Ya, faktanya memang riset itu memang mahal. Dan ketika anak bangsa punya penemuan, negara kita sangat tidak suka untuk membacking-nya. Atau mungkin itu bisa dikatakan oknum. Ya, pemerintah lah yang paling bertanggung jawab seharusnya. Mereka mengatur seharusnya itu. Ada lagi faktornya. Sebenarnya kita itu kaya. Ini kan lagi musim haji, ini lagi pulang, banyak yang pulang dari haji ya. Data pada saat COVID yang saya sepilkan ini, kita pada waktu musim haji menyumbang cuan kepada Arab Saudi 200-an triliun. Setelah COVID, seperti berita yang saya sepilkan ini, kita menyumbang dana dari haji kepada Arab Saudi, dan itu belum dana umroh. Kita kaya. Saya punya ide, saya punya gagasan. Ini untuk faktor pertanian, karena saya berasumsi ketika pertanian kita maju, saya yakin pertanian saja, pertanian, perkebunan, perikanan bener-bener difokuskan ke sana. Nggak usah kita fokus kemana-mana dulu, fokus ke itu. Saya yakin kita bisa kaya raya. Negeri ini bisa kaya raya. Untuk pertanian, bagaimana kita membuat alat supaya menciptakan seolah-olah matahari menyala 24 jam nonstop. Tentu dengan pemupukan berimbang, unsur hara dan unsur yang lainnya yang dibutuhkan tanaman itu tercukupi gitu ya. Bagaimana kira-kira kita bisa menciptakan matahari yang bisa menyala 24 jam nonstop? Kita sudah mengenal lampu ultraviolet. Ya, sinar itu adalah salah satu sinar untuk berfotosintesis tanaman. Caranya bagaimana? Kita sudah punya baterai, teknologi baterai. Kita sudah punya teknologi sinar ultraviolet untuk memangkas biaya produksi. Dan itu kan tidak sekali pakai, bisa berkelanjutan. Ada lagi, ini di gagasan saya tentang sampah. Bagaimana kalau sampah itu dijadikan bahan bangunan? Kita pernah nggak berpikir ke arah sana? Keuntungannya, negeri ini menjadi bersih dari sampah. Keuntungan yang lain, kita tidak mencemari lingkungan.
Jika kita tidak mencemari lingkungan tumbuhan, hewan, manusia, bisa hidup sehat. Terus keuntungan yang lain lagi apa? Kita bisa mengurangi pemakaian material bangunan seperti contoh pasir. Jika kita bisa mengurangi material pasir untuk membangun sebuah bangunan, itu bagus juga untuk alam. Leluhur kita sudah punya prinsip Trihita Karana, Pawongan, Paleman, Parahyangan. Pawongan, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Paleman, bagaimana hubungan kita dengan sesama ciptaan Tuhan, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada alam ini. Parahyangan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Sang Maha Segala-Gala. Itu tetap tidak bisa kita tinggalkan. Faktanya leluhur kita itu sudah tahu itu. PR kita sederhana. Kita harus mampu bersatu dalam perbedaan. Kita harus mampu bersatu dalam visi dan misi yang sama, memajukan negeri ini tanpa pandang sara, suku, ras, agama. Bisa nggak? Kita mematikan ego kita, bisa nggak? Mugi manfaat dulur, tancap kayon.